wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Sabriati, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 3 di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik teman-teman, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Imran selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa sih yang saya dapatkan selama kuliah online. Nah, selama kuliah online pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang sisi negatif kuliah online yang saya rasakan. Sisi negatifnya yaitu pertama, sangat tergantung pada jaringan internet. Bila jaringan lambat atau lagi susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal, terlebih jika itu sudah mencakup ujian kuliah. Nah, apalagi saya yang sedang berada di daerah perdesaan, terutama ini di kampung saya, jika hujan turun dan padam listrik, maka sinyal akan hilang secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Nah, jadi jika kita tidak disiplin, maka kita akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Kemudian dalam hal interaksi sosial akan menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Contohnya, kita kan kuliah secara daring, jadi masing-masing di rumah. Jadi kita tidak bisa diskusi secara langsung, secara tatap muka dengan teman-teman. Kemudian kita tidak bisa juga bertatap langsung, berinteraksi langsung dengan dosen. Nah, selanjutnya ada beberapa mata kuliah yang sulit, sehingga saya pribadi tidak dapat menerima dan memahami materi tersebut dengan maksimal. Dan pastinya saat kuliah online saya sangat merasa bosan. Kemudian mata sering lelah karena berjam-jam berhadapan dengan laptop dan HP. Tentunya boros kuota juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sisi positif yang saya rasakan saat kuliah online. Yang pertama, sebelum kuliah online, saya harus bolak-balik jalan dari kos ke kampus. Tapi sekarang tidak perlu capek lagi karena daring. Tempat pelaksanaan kuliah jadi lebih fleksibel. Di mana saja selagi kita nyaman, entah itu di tempat tidur, di ruang tamu, di sekitaran rumah, atau di mana saja. Lebih praktis dan santai, bukan? Kemudian yang kedua, sekarang jadi lebih banyak waktu di rumah, apalagi anak kos dan anak rantau seperti saya. Pasti tidak ada lagi rasa kangen rumah. Kemudian yang ketiga, waktu menjadi lebih efisien karena tidak terbuang di perjalanan. Yang keempat, tidak mudah capek karena bisa hemat energi tetapi badan harus fit. Kemudian yang kelima, waktu belajar bisa diatur sendiri. Yang keenam, bisa menghemat biaya atau uang karena tidak perlu lagi menggunakan transportasi atau biaya kos. Kemudian yang ketujuh, di rumah makanan pasti lebih terjamin, apalagi kalau dekat dengan orang tua. Yang kedelapan, kita tetap bisa kuliah meski sedang berada di kampung orang tua atau jadwal bisa lebih leluasa. Yang kesembilan, jika sedang sakit dan ada mata kuliah penting, maka saya bisa
melihat video dari atas kasur. Selanjutnya, bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet dengan baik. Kemudian selanjutnya, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginannya. Terus tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chatting, baik itu kepada dosen atau teman sekelas. Nah, selanjutnya, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Lanjut, kita bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya itu berupa dokumen, PPT, video, atau modul yang dapat di-download dan tersimpan dalam PC atau komputer atau HP seluler Android yang kita gunakan. Dan dengan kuliah online dapat melatih kita untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.